Halo Cancer, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang peristiwa yang tidak terduga yang akan nyata sebentar lagi. Dan ini sungguh sangat ajaib banget ya. Tapi ingat buat Cancer, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Cancer, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya ya. Dan aku juga berharap buat Cancer semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Oke, kita akan sambal kartu buat Cancer. Cancer, peristiwa yang tidak terduga akan nyata sebentar lagi. Dan ini sungguh ajaib banget. Oke, ini ada dua. Dan ini energi banyak orang ya, bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum membaca energi kamu ya. Aku ambil kartu dari sini tadi untuk bottom of the deck ya, karena kelebihan. Oke. Iya, bagus sekali kartunya. Kita akan lihat di sini ada sukses, ada fokus ya. Ini ya sukses ya. Fokus dan regeneration. Nah, ini dua kartu ini akan menjadi kartu andalan kamu ya, Cancer. Dimana Cancer benar-benar harus fokus saat ini. Karena jika kamu fokus, jika kamu benar-benar kayak apa ya, melakukan sesuatu ya dengan senang hati dan dengan satu keyakinan kamu ya, di sini maka kamu akan mendapatkan sebuah regeneration. Akan ada hal-hal pembaharuan dalam hidup kamu ya. Mungkin contoh dalam hal percintaan misalnya, atau dalam hal pekerjaan kamu, finansial, karena hidup ini ya pasti selalu tentang itu ya, tentang pergaulan kamu, sosialita kamu ya, keluarga, tentang percintaan, finansial, dan selalu tentang itu. Jadi jika kamu memfokuskan sesuatu, maka itu akan bisa membuat kamu happy, bahagia, dan sukses. Oke? Nah, ini dia. Karena mungkin selama ini ya, kamu itu pernah merasakan kamu tidak fokus gitu loh. Mungkin dalam hal pekerjaan, banyak sekali mungkin pekerjaan yang kamu jalani, misalnya bisnis ini, bisnis itu ya. Kalau kamu bisa fokus, itu akan sukses. Tapi kalau tidak, maka kamu akan hancur. Makanya di sini harus benar-benar fokus. Jadi kalau kamu fokus, banyak peristiwa-peristiwa yang tidak terduga akan nyata nantinya. Seperti usaha kamu akan maju gitu ya. Bisnisnya kamu akan berkembang dan lain sebagainya ya. Atau begitu juga dengan percintaan nih. Mungkin ada beberapa dari kamu kayak aku itu punya banyak mungkin cabang gitu ya. Kamu mungkin jalin hubungan dengan si A, jalin hubungan dengan si B, jalin hubungan dengan si C gitu ya. Nah, mana satu yang benar-benar kamu fokuskan? Nah, kalau semuanya itu mungkin ibarat kata itu ada pepatah Minang mengatakan ya, siku capang siku capeh gitu ya. Siku tabang, siku lapeh. Jadi nggak ada yang kamu dapatkan gitu. Jadi inilah. Jadi kalau kamu memiliki seseorang, bukan arti kata itu gimana ya? Kamu kamu fokus ke sini, fokus ke situ. Nah, siapa nantinya yang akan menjadi pasangan kamu yang realnya gitu loh. Ya kamu mungkin banyaklah menjalin hubungan dengan beberapa orang. Tapi di situ yang kamu salahnya, nanti kamu juga akan hancur. Tapi jika kamu fokuskan kepada salah satu orang, disitulah kehidupan kamu akan bahagia. Karena kalau banyak itu capek, capek ya, capek ya. Karena capek bohongnya nantinya. Kalau misalnya dari mungkin lagi duduk sama si A nih, lagi ngedate sama si A ya. Tahu-tahu si B nelpon, siapa itu ini gitu. Ya mungkin kamu capek ngebohong, aku di sini, aku di situ. Nah, makin banyak dosa gitu loh ya. Jadi di sini benar-benar jika kamu punya pasangan nih, ada beberapa orang, fokuskanlah salah satunya. Karena itu juga nanti akan membawa suatu kestabilan gitu ya, suatu keseimbangan, dan kamu harus bisa lihat ya di antara orang-orang itu siapa ya yang mungkin yang membuat hati kamu nyaman, hati kamu itu kayak bener-bener kayak apa ya, kayak
senang banget gitu kan sama dia. Tapi ada juga beberapa dari dia itu yang membuat kamu merasa kayak, "Ah, aku khawatir sekali dengan dia, aku kayak ragu sama dia, kok aku nggak nyaman sama dia." Nah, arti kata dia janganlah untuk kamu lanjutkan. Jangan karena misalnya cuan, jangan karena, ada keinginan untuk memanfaatkan. Nah, itu tidak akan baik jadinya. Jadi di situ benar-benar kamu harus bisa melihat dia itu, pantas nggak buat kamu, bikin kamu nyaman nggak. Nah, di situ akhirnya saat kamu sudah memfokuskan seseorang, maka itu akan menjadi kebahagiaan kamu. Nah, di sini juga aku melihat jika kamu memfokuskan seseorang, maka kamu akan meraih kemenangan itu, meraih kemenangan dalam segala hal ya. Baik mungkin, misalnya juga nih ada beberapa dari Cancer punya teman banyak, kalau teman sih oke banyak, boleh gitu. Tapi berkualitas, jangan toksik gitu. Kalau toksik nantinya kamu energi kamu kayak terbagi. Saat ditoksik kamu ya kamu jadi toksik juga gitu. Saat seseorang yang mungkin teman yang baik, kamu mungkin juga baik, tapi energi negatif itu akan lebih kuat daripada energi positif gitu loh, ya. Nah itu, jadi itu benar-benar harus bisa kamu, eee, kesampingan lah gitu. Kalau memang misalnya kamu tahu dia toksik, ya udah kamu batasi diri kamu dengan mereka-mereka. Karena itu nantinya akan membuat kamu, eee, kalah ataupun ya kalah dari energi, positif gitu. Nah, jadi di sini jika benar-benar kamu fokus dengan sesuatu hal, maka kamu akan meraih kemenangan, ya. Sukses juga nih, Cancer, kamu akan sukses, apapun yang mungkin kamu lakukan itu akan menghasilkan, karena kamu fokus. Karena kalau kita fokus itu ya, kalaupun mungkin terjatuh kita bangkit lagi, karena kita sudah fokus gitu ya. Fokus fokus fokus. Kayak film, eee, Masha in the Beer ya. Nah itu kan fokus fokus fokus, nah keluar dia gitu ya. Nah jadi inilah, intinya kamu akan menemukan solusi atau kunci nantinya saat kamu fokus, disitulah sukses itu akan ada, oke? Nah, jadi Cancer, aku merasakan kamu juga butuh ritual ya, ritual. Mungkin kamu merenungi, mungkin kamu kayak bermeditasi ya, untuk bisa menyadarkan diri kamu nih, karena mungkin awalnya kamu yang punya banyak pilihan, kamu punya keraguan ya, kamu yang mungkin tidak nyaman. Jadi saat kamu, mencoba untuk masuk ke dalam diri kamu mencoba untuk mengenali diri kamu, mencintai diri kamu ya, di situ akhirnya kamu merasakan, "Wah, aku bisa happy, aku bisa bahagia," gitu loh, ya. Dan akhirnya apa yang kamu rasakan adalah gratitude, bersyukur. Dan dengan itulah akhirnya kamu bersyukur dengan apa yang saat ini kamu miliki. Nah, mungkin ada beberapa dari Cancer yang hanya menemukan sedikit rezeki gitu ya. Tapi jika kamu bersyukur, maka kamu akan merasa bahagia, ya, berkecukupan jadinya. Jadi intinya bersyukur dan fokus gitu. Jadi semua itu akan kamu dapatkan, kemenangan, keberhasilan, kesuksesan ya, kejelasan juga ya, gitu. Oke, baik, kita akan coba lihat dengan kartu eh ini, tarot ya. Tarot ya, Cancer. Aku mohon maaf ya jika ada menyebutkan zodiak Gemini, karena sebelum Cancer aku membaca Gemini, jadi terkadang ada mungkin satu-satu aku kebaca gitu ya, kebilang gitu. Tapi ini memang real untuk Cancer ya. Oke. Oke, Cancer, fokus ke kartu ini. Kita akan coba lihat. Ya. Ada The Devil. Nah, ini dia. Untuk zodiak yang terkoneksi dengan kamu, ada Capricorn, ada Aries, Leo, Sagi, ada Gemini, Libra, Aquarius, ada The World, ada Cancer, Pisces, Scorpio, dan ada Gemini, Libra, Aquarius. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu ya. Jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu. Nah, baik Cancer, kita lihat di sini kartu The Devil. The Devil ini adalah sebuah energi negatif, ya. Kalau ibarat kata itu banyak setan loh yang menggoda-goda kamu, ya. Wah, kamu nggak boleh setia, kamu nggak boleh baik gitu ya. Dia pasti akan menghancurkan hidup kita nih, setan ya. Jadi di mana kamu harus bisa fokus kepada diri kamu untuk membenahi ya, fokus tadi.
Nah, jika kamu bisa benar-benar kayak menghilangkan, mengontrol supaya energi negatif ini tidak selalu muncul di kehidupan kamu, ya, maka di situ kamu akan berhasil, sukses, memenangkan gitu loh. Pertengkaran, pertikaian kamu dengan setan, ya. Nah, ini dia, the devil ini. Oke, nah, jadi mungkin buat Cancer akan banyak hal-hal negatif yang masuk ke dalam diri kamu, apalagi mungkin saat kamu putus cinta, itu banyak sekali tuh energi negatif. Kamu bersedih, terkadang muncul dendam, muncul rasa sakit hati gitu ya. Nah, di situ dimana kamu harus fokuskan kepada diri kamu, aku harus bahagia nih, aku harus lepas nih dari energi-energi negatif gitu ya. Dan akhirnya disitulah kamu bisa lepas ya, Cancer. Dari sini ada Elder of Wands ya. Kamu akan selalu menemukan banyak kesempatan jika kamu benar-benar fokus ya. Jadi intinya fokus dulu nih. Jadi Cancer ya, sebentar lagi ini mungkin disarankan untuk fokus, karena dengan fokusnya kamu akan banyak peristiwa-peristiwa tidak terduga yang akan nyata di hidup kamu sebentar lagi gitu. Ya mungkin kesempatan kamu menemukan seseorang yang tepat, kamu melihat nih di antara mereka-mereka yang suka kamu ada salah satu orang yang benar-benar tulus. Dan kamu melihat itu pada dia. Begitu juga mungkin dalam hal percintaan. Wah, maksudnya finansial ya. Mungkin di situ kamu melihat banyak pekerjaan gitu ya, banyak bisnis, banyak rekan kerja ataupun join bisnisnya kamu. Kamu melihat ada salah satu pekerjaan atau bisnis yang membuat kamu merasa kayak wah ini aku suka gitu. Karena sesuatu yang kita kerjakan dilandasi dengan rasa suka, cinta dan hobi, itu akan menghasilkan. Itu akan sukses. Oke? Nah, itu. Ini juga ada SWOT, pemikiran kamu ya. Di mana kamu mulai berpikir. Saat energi negatif itu muncul, kamu mulai berpikir untuk melepaskan semuanya. Ya. Dan aku juga melihat mungkin ada beberapa dari Cancer itu akan menuai sebuah karma. Namanya kita manusia ya, kita tidak tahu dulunya kita itu pernah berbuat apa, berbuat salah atau gimana ya. Tapi di sini kamu akan bisa melewati itu semua karena kamu fokus untuk menjalankannya. Ya, salah satunya memperbaiki diri, ya, menjadi yang terbaik ya. Nah, aku juga melihat di Six of Cup. Ini adalah gambaran seseorang ya, mungkin orang masa lalu nih, karena mungkin melihat kamu itu adalah orang yang benar-benar berbeda dari yang lainnya, sehingga dia akan datang lagi ke kamu. Dia akan menemui kamu. Ini kebanyakan orang masa lalu ya, sebentar lagi akan muncul kepada hidup kamu ya. Tapi mungkin kamu lebih tidak ingin memikirkan itu. Kenapa? Mungkin seseorang itu sudah menyakiti kamu dulunya, mungkin seseorang itu sudah menghancurkan harapan kamu ya. Mungkin seseorang itu sudah kayak membuang apa ya, impian kamu ya. Akhirnya kamu lebih berhati-hati lagi untuk didekati oleh dia. Lebih kayak untuk ya mungkin bukan jual mahal sih ya, lebih untuk kayak membatasi aja. Kamu tidak ingin menunjukkan kepada dia kalau kamu itu mungkin masih suka gitu loh. Ya biasa aja gitu. Karena mungkin kamu juga merasa kayak ya aku takut dengan masa lalu gitu. Aku nggak mau lagi terulang masa lalu yang seperti itu. Ya begitu kelam. Karena sudah cukup itu dulu aku rasakan. Sekarang aku tidak ingin merasakan itu lagi gitu. Ya. Kalaupun itu terjadi, ya bisa saja. Kalaupun nanti kamu kembali dengan seseorang di masa lalu, itu terjadi lagi ya. Ya itu semua tergantung pada kamu. Kamu yang akan mengendalikan hidup kamu sendiri. Apakah kamu masih bertahan ataupun kamu meninggalkan. Ya. Karena kalau kita menjalankan satu hubungan dengan kesedihan, kekecewaan, kesakitan, ya itu tidak akan membuat kita happy. Yang ada ya semua hancur gitu. Oke, nah itu ya Cancer. Aku merasakan energi kamu di sini. Tapi jika kamu benar-benar fokus, ya mungkin ada seseorang di masa lalu yang muncul nih. Tapi kamu fokus kepada healingnya kamu, kepada move onnya kamu, ya kamu benar-benar bisa move on dari dia. Dan mungkin kalau dia ingin datang ke kamu hanya untuk minta maaf, ya kamu mungkin lebih memaafkan agar bisa lega, dan kamu mungkin bisa menjadikan dia seorang sahabat gitu ya. Tapi mungkin sahabatnya ada batasan gitu loh. Tidak sahabat yang mungkin dekat lagi ya, kayak TTM-an jadinya, ya jangan gitu loh. Ya, Cancer, itu yang aku lihat. Intinya fokus dulu di sini. Apa yang sudah kamu manifestkan, fokuskan itu. Karena jika kamu fokuskan, maka kamu akan sukses, kamu akan bahagia, kamu akan happy. Apapun yang kamu perjuangkan ya, kalau kita sudah fokus, pasti kita melakukan sesuatu.
pasti kita berusaha untuk perjuangkan ya. Dan itu akan terjadi nantinya pada kamu ya Cancer, sebentar lagi. Dan itu sungguh sangat ajaib sekali, oke? Oke, Mbak Cancer, mungkin itu dulu bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca di sini, semoga bisa membuat kamu terhibur ya. Sampai ketemu lagi, dadah.